Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan tahun ini situasinya jauh sangat berbeda dibandingkan dengan situasi bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Di mana tahun ini kita menghadapi situasi yang sulit. Kita diserang oleh virus COVID-19 atau virus corona. Sehingga kita umat Islam mulai dari pelaksanaan sholat fardu berjamaah, kemudian sholat Jumat, tidak lagi untuk dianjurkan melaksanakan di masjid, bahkan sholat Jumat diganti dengan pelaksanaan sholat zuhur di rumah masing-masing. Dan kemudian himbauan terbaru bahwa untuk pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan pun kita diminta untuk melaksanakan di rumah masing-masing. Mulai dari pelaksanaan sholat fardu berjamaah, kemudian juga sholat sunat tarawih, kemudian juga sholat sunat witir, buka puasa bersama, tadarus dan lain sebagainya, agar dikonsentrasikan pelaksanaannya adalah di rumah masing-masing. Namun persoalan ini tidak lepas dari persoalan yang kita hadapi, yaitu dalam rangka untuk membasmi virus COVID-19. Dari situasi ini, masyarakat banyak yang bertanya, kalau seandainya pelaksanaan sholat tarawih dan witir tidak dilaksanakan di masjid ataupun di mushola, maka bagaimana dengan kami yang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih dan witir secara sendirian atau berjamaah di rumah? Karena kami selama ini katanya tahun-tahun sebelumnya melaksanakan sholat tarawih hanya melaksanakan di masjid dan di mushola, jadi apa yang dilakukan imam itulah yang kami ikuti. Kalau kami seandainya melaksanakan di rumah, kemungkinan kami tidak akan bisa melaksanakan, kami tidak mengerti dan tidak paham bagaimana tata cara yang seharusnya dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan sholat tarawih. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang Allah muliakan, yakinlah bahwa setiap orang yang mau belajar insya Allah akan mampu, akan bisa. Begitu juga ketika kita ini mau belajar mengerjakan sholat tarawih dan witir di rumah masing-masing dengan tekad dan niat lillahi ta'ala, insya Allah kita pun akan mampu melaksanakan sholat tarawih dan witir di rumah kita masing-masing, baik itu secara sendirian maupun secara berjamaah dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk sedikit memberikan pencerahan, berikan penjelasan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan witir yang akan kita lakukan nanti selama di bulan Ramadan. Sebagai pedoman, rujukan yang kita gunakan bisa beberapa kitab-kitab yang sudah familiar di masyarakat kita untuk kita pelajari, untuk kita baca, sehingga kita faham dan mengerti bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan witir yang akan kita laksanakan nanti selama bulan Ramadan. Di antara kitab-kitab tersebut kita bisa membaca, mempelajari dalam kitab Hidayatus Sadikin fi Suluki Maslikil Mutakin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kemudian juga kita bisa membaca Kitabus Shalah yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imamul Ghazali. Kemudian kita juga bisa mengambil salah satu kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Kemudian juga kita bisa mengambil kitab yang sangat familiar di kalangan Kalimantan Selatan, yaitu kitab Perukunan Besar Melayu. Kita bisa ambil di sini, kita bisa pelajari bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Kemudian yang lebih familiar lagi, yang sering kita pegang dan sering kita lihat adalah di buku Yasin atau kitab Risalah Amaliyah. Nah ini, kitab ini, buku ini banyak dijual, banyak kita temukan di masjid-masjid, banyak dijual di toko-toko buku ataupun toko-toko kitab, sehingga mudah untuk mempelajarinya. Nah, untuk pelaksanaan sholat tarawih di sini ada terdapat di halaman 136 dan 137 dan seterusnya. Nah, untuk pelaksanaan sholat sunat witirnya
bisa kita ambil pada halaman 146 dan seterusnya. Kalau bagi yang belum punya silahkan cari di toko buku, di toko kitab, insya Allah akan ditemukan buku Yasin ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini sebagai pegangan dan rujukan kita untuk pelaksanaan sholat tarawih dan witir nanti di bulan Ramadan. Baik, dari beberapa kitab yang ada ini, saya ingin menjelaskan, saya ingin mengambil dari risalah amaliyah ini saja. Karena ini saya yakin banyak ditemukan di rumah-rumah masyarakat, di toko-toko ataupun di masjid-masjid ataupun di musala-musala. Kalau seandainya tidak mampu beli, maka silakan ditulis tangan. Nah, tapi sayang, lebih baik beli. Nah, baiklah, adapun tata cara pelaksanaan sholat sunat tarawih, itu sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Bisa dilaksanakan secara sendirian maupun dilaksanakan secara berjamaah. Jadi 20 rakaat dengan 10 kali salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, lafaz niatnya adalah untuk sholat sendirian, usolli sunnata tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi ketika kita menjadi imam, maka ditambahkan kata imaman. Usolli sunnata tarawihi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau seandainya kita menjadi makmum, maka ditambahkan kata makmuman. Usolli sunnata tarawihi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau kita jadi makmum. Kemudian ayat-ayat yang dibaca pada rakaat pertama, kedua sampai 20 setelah membaca Fatihah itu bisa dibaca sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau di sini dituliskan, dan ini merupakan kebiasaan kita di Kalimantan Selatan secara umum dan Indonesia pada umumnya juga. Nah, di sini tertulis rakaat pertama, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Rakaat pertama di sini tertulis al-hakumut, kemudian yang kedua tertulis wal asri, ketiga wailul, keempat alam tarakai sampai yang ke-10 ini tertulis tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini yang tertulis di sini rakaat 1 sampai dengan 10 bukanlah dimaksudkan rakaat pertama itu dibaca al-hakumut kasur, rakaat yang kedua wal asri. Tapi yang dimasukkan penulis di sini ini adalah 1, 2, 3 ini adalah untuk ayat-ayat yang dibaca pada rakaat-rakaat yang ganjil. Rakaat-rakaat yang ganjil pada malam pertama sampai malam ke-15. Jadi ingat ya, malam pertama sampai malam ke-15 ayat yang dibaca setelah Fatihah itu sesuai dengan yang ada di sini. Artinya rakaat pertama berarti al-hakumut takasur. Kemudian rakaat yang ketiga berarti wal asri. Kemudian rakaat yang kelima berarti wailul likulli humazatil lumazah dan seterusnya. Nah, untuk rakaat-rakaat yang genap yaitu rakaat yang kedua, rakaat yang keempat, rakaat yang keenam, rakaat 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20 yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu rakaat kedua, 4 dan seterusnya. Ini yang dibaca pada malam pertama sampai malam ke-15. Nah, sementara untuk malam ke-16 dan seterusnya sampai malam akhir, maka surahnya diganti setelah Fatihah. Yang tadinya surah Al-Hakumut Takasur sampai Tabbat Yada dibaca pada rakaat-rakaat ganjil, yaitu rakaat 1, 3, 5 dan seterusnya, maka pada malam ke-16 dan seterusnya surah yang 10 macam tadi Al-Hakumut Takasur sampai Tabbat Yada Abil Lahabi wa Tab itu dibaca pada rakaat yang genap. Nah, jadi pada rakaat yang genap malam ke-16 dan seterusnya dibaca adalah Al-Hakumut Takasur sampai Tabbat Yada. Itu untuk rakaat-rakaat yang genap. Nah, untuk rakaat-rakaat yang ganjil yaitu malam pertama, kemudian malam ketiga, 5, 7, 9 sampai malam ke-9 sampai rakaat ke-19, maka yang dibaca adalah surah Al-Qadr, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Itu malam ke-16 sampai malam ke selanjutnya. Apakah 29 ataukah 30? Nah, jadi itu yang dibaca. Kemudian bagaimana seandainya mereka yang tidak hafal terhadap surah-surah ini? Karena yang hafal cuma kuliah sama qul huwallahu ahad. Sangat minim hafalan surah-surahnya. Nah, solusinya bisa dengan cara menghafal terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak mampu juga menghafal, sementara waktu pelaksanaan sholat tarawih sudah sampai, kita bisa gunakan metode dengan cara menempelkan ayat-ayat yang akan dibaca di depan atau di dinding ataupun di tempat-tempat yang bisa kita lihat di hadapan kita. Kalau di masjid-masjid di luar, bahkan kadang-kadang sholat subuh itu ditempatkan Al-Quran besar di depan imam, sehingga imam yang tidak hafal Al-Quran membaca surah-surah panjang bisa membuka halaman Al-Quran tersebut. Atau bisa juga kita lihat di masjid-masjid kita, di musala-musala kita, setiap pelaksanaan sholat subuh Jumat banyak ditemukan tulisan-tulisan di depan dinding imam itu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Karena mereka imam tidak hafal surah As-Sajdah kemudian surah Al-Insan, sehingga ditempelkan di depan. Nah, metode seperti ini bisa kita gunakan bagi mereka yang tidak hafal surah Al-Hakumut Takasur sampai Tabbat Yada tadi. Bisa kita tempelkan di depan sehingga kita bisa membaca surah tersebut pada waktu pelaksanaan sholat tarawih tadi maupun sholat witir. Kita tidak hafal misalnya surah, tempelkan aja di depan. Nah, itu salah satu solusinya. Tapi alangkah baiknya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menghafalkan surah-surah pendek tadi. Karena sifatnya tidak hanya untuk pelaksanaan sholat tarawih, tapi nanti juga akan bermanfaat ketika keluar daripada bulan Ramadan. Nah, muncul lagi pertanyaan. Bagaimana dengan sholawat dan bacaan khalifah yang pertama, khalifah yang kedua di antara waktu-waktu jeda istirahat setelah salam dalam sholat tarawih? Apakah wajib untuk dibaca? Maka saya katakan bahwa itu tidak wajib untuk dibaca. Kalau mau membaca silahkan, yang tidak membaca juga tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya waktu itu digunakan untuk istirahat sebentar, jeda semenit, 2 menit untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca selawat ataupun beristighfar ataupun berdoa kepada Allah. Tapi yang jelas jangan lupa, ketika 4 rakaat setelah selesai kita laksanakan, maka hendaknya kita baca doa sholat tarawih setiap 4 rakaat. Nah, ini juga terdapat di halaman 144. Ini doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan seterusnya. Jadi 4 rakaat baca doa ini, kemudian 4 rakaat lagi selesai baca doa ini, 4 rakaat lagi selesai baca doa ini. Nah, kalau tidak dibaca boleh, tapi alangkah baiknya dibaca. Kemudian pada doa yang terakhir ini ada 2 versi yang bisa kita baca. Bagi yang mau pendek silahkan dibaca doa salat tarawih yang pendek pada halaman 143. Bagi suka yang panjang, ini dibaca pada halaman 139 dan seterusnya. Ini yang seperti yang dibaca secara umum di masjid-masjid ataupun musala-musala kita di wilayah Kalimantan Selatan. Doanya diantaranya Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa 'ala salawati hafizin wa li zakati fa'ilin, dan seterusnya. Silakan dibaca sampai panjang, sampai selesai. Nah, ini untuk pelaksanaan sholat sunat tarawih. Jadi ingat ya, kita bagi 2 termen. Yang pertama malam pertama sampai malam ke-15, maka yang dibaca pada rakaat-rakaat ganjil itu adalah surah Al-Hakumut Takasur sampai dengan Tabbat Yada Abil Habi wa Tab. Nah, untuk genapnya baca qul huwallahu ahad. Tapi malam ke-16 sampai malam seterusnya, maka surah Inna Anzalna atau Al-Qadr itu dibaca pada rakaat-rakaat yang ganjil, yaitu malam pertama, ketiga, 5, 7 dan seterusnya. Untuk surah Al-Hakumut Takasur dan seterusnya sampai Tabbat Yada Abil Habi wa Tab itu dibaca pada rakaat-rakaat yang genap, yaitu rakaat yang kedua, rakaat keempat, keenam, 8 dan seterusnya.
Nah ini ya tata cara pelaksanaan sholat sunat tarawih. Nah kemudian kita lanjut mengenai pelaksanaan sholat sunat witir. Nah sholat sunat witir ini tidak hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi saya yakin banyak yang sudah bisa melaksanakan sholat sunat witir. Karena sholat witir ini tidak hanya ditekankan pada bulan Ramadan, tapi juga pada malam-malam di luar bulan Ramadan pun kita ditekankan untuk melaksanakan, untuk menutup ibadah kita dengan sholat sunat witir. Minimal 1 rakaat, dan secara umum biasanya di masjid mushola dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Nah ini terdapat pada halaman 146. Nah oke, niatnya, lepas niatnya usalli untuk yang 2 rakaat, ya jadi 3 rakaat dilaksanakan dengan 2 kali salam. 2 kali salam. Nah untuk niatnya yang 2 rakaat usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, itu kalau sendirian. Kalau jadi makmum usalli sunnatal witri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam berarti usalli sunnatat tarawihi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu yang 2 rakaat. Kalau yang 1 rakaat niatnya rakaat ini diganti dengan rakaatan. Berarti usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala kalau sendirian. Kalau jadi makmum usalli sunnatal witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam usalli sunnatal witri rakaatan imaman lillahi ta'ala. Nah kita jelaskan yang 2 dulu. Nah untuk sholat witir yang 2 rakaat itu setelah Fatihah maka yang dibaca adalah Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Itu rakaat yang pertama. Untuk rakaat yang kedua setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai seterusnya, sampai selesai. Itu rakaat pertama dan rakaat yang kedua dalam sholat witir. Setelah selesai nanti tahiyat akhir, maka salam pertama, salam kedua lanjutkan dengan penutup sholat witir yaitu 1 rakaat. Kalau mau 3, kalau mau 5 di rumah silahkan. Kita ambil 3 saja. Nah, rakaat yang pertama tadi, yang ketiga, setelah Fatihah yang dibaca adalah 3 surah. Yaitu Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 surah yang dibaca. Nah, kalau ada hafal, silahkan ditempel di depan ayat-ayat tadi, surah-surah tadi, sehingga kita bisa membaca surah-surah tersebut yang kita tempel di depan, atau di dinding ataupun digantung dan sebagainya. Yang penting kita bisa melihat surah itu dan dapat kita baca. Nah kira-kira paham. Nah kemudian selanjutnya, biasanya juga kita melaksanakan sholat sunat witir itu pada malam pertama sampai malam ke-15 tidak membaca doa kunut. Kemudian pada malam ke-16 dan seterusnya baru kita membaca doa kunut. Yaitu ketika kita membaca surah pertama, surah Aina Anzalna, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua atau rakaat yang genap kita baca surah-surah Al-Hakumut sampai Tabat Yada tadi, berarti kita melaksanakan sholat witir dengan kunut. Nah, berhubung situasi kita saat ini menghadapi virus COVID-19 atau penyakit corona, maka alangkah baiknya membaca doa kunut tadi tidak hanya kita lakukan pada malam ke-16 sampai seterusnya, tapi kita laksanakan sholat sunat witir itu dengan kunut mulai dari malam pertama dan seterusnya, ditambah dengan doa kunut nazilah. Jadi kunut nazilah, bukan kunut biasa lagi. Doa kunut biasa, kemudian ditambah dengan doa kunut nazilah. Nah itu. Sehingga kita setiap malam berdoa kepada Allah supaya dihilangkan penyakit virus corona, supaya dihilangkan virus COVID-19, penyakit corona, hilang dari bumi tanah bumbu, lenyap dari Indonesia, dan menghilang selama-lamanya dari dunia ini. Sehingga kita dapat kembali hidup secara normal, kita hidup berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, sehingga kita dapat beribadah dengan lebih luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk tetap semangat beribadah di bulan Ramadan, terutama melaksanakan pelaksanaan sholat tarawih dan sholat sunat witir. Kemudian jangan lupa pula kita untuk tadarus tetap laksanakan walaupun hanya di rumah. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam tema yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.